Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo sahabat Smart dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini saya Nurse Nurul bisa menjumpai Anda semuanya dalam program talkshow interaktif yang diselenggarakan oleh tim promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan. Kalau kita biasanya jumpa pagi ya, siang hari ini kita siang nih, walaupun siang mudah-mudahan bisa sambil rebahan mungkin yang jam-jam istirahat atau mungkin ada yang masih di kantor bisa menyimak kegiatan kita pada siang hari ini. Oke, Bapak Ibu sahabat Smart, siang hari ini seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya bahwa kita akan membahas tentang satu topik penyakit yang memang lagi in nih di akhir-akhir ini, yaitu tentang flu Singapura. Nah, saya siang ini sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah dokter yang expert di bidang spesialisasi anak. Oke. Beliau ini sering sekali loh menemani PKRS, menemani PKRS untuk edukasi kesehatan dengan masyarakat ini. Oke, saya sapa. Oke, kita sapa bersama nggih. Ada Dr. Novel Wijaya Saputra, spesialis anak. Selamat siang, Dok. Iya, selamat siang. Saya nggih, Dok. Alhamdulillah, saya. Oke, luar biasa nih, harus sehat selalu nih, Dok. Ya, harus. Oke. Pelayanan gimana, Dok? Lancar? Lancar. Sudah nih, poli udah selesai ya, Dok? Sudah selesai. Visitnya sudah? Sudah selesai, pekerjaan sudah baik. selesai. Saya agak tenang nih. Jadi Bapak Ibu di tengah kesibukan beliau ini, Dr. Novel meluangkan waktunya untuk kita bersama membahas tentang flu Singapura ya. Flu Singapura yang akhir-akhir ini marak ya. Ya, Dok ya, habis hari raya ya, Dok? Atau bahkan sebelum hari raya. Bahkan sebelum hari raya itu sudah meningkat angka. Sudah tinggi sekali. Oke, sudah tinggi sekali. Kalau boleh tahu, Dok, di Pamekasan sendiri gimana ini situasinya saat ini? Pamekasan memang untuk jumlah kasus flu Singapura bulan awal Mei ya. Awal Mei ini sudah berkurang ya, masih awal nggih. Oke. Terus untuk yang bulan paling tinggi adalah bulan Maret. Ya paling tinggi bulan Maret. Maret, April itu. Untuk jumlahnya saya kurang paham ya, mungkin antara di atas 15 kasus lah gitu. Nggih, di atas 15 kasus ya. Oke. Di Smart pernah ada yang ini, Dok, kasusnya? Pernah. Oke. Bahkan hari ini juga barusan ada. Oh, barusan ada? Iya, barusan ada. Tadi pagi sudah di Poli ada. Berarti ini harus tetap waspada ya, Dok? Meskipun kita udah pasca lebaran, tentu kontak antara individu itu sudah agak berkurang ya. Aktivitas mobilisasinya udah menurun. Cuman masih ada kasusnya. Nah. Oke, itu nanti kita akan belajar bersama, Bapak Ibu sekalian. Tentang flu Singapura ini, walaupun kontak sudah minimal, tapi kok masih ada case-nya. Kira-kira nanti cara penularannya seperti apa? Mungkin dokter nanti dijelaskan ya, Dok. Betul. Oke, kita di awal dulu mau bertanya dulu ini dengan dokter. Flu Singapura itu apa sih? Kalau dari kosakatanya kan Singapura, apa memang karena apa namanya? Flu itu berasal dari Singapura atau gimana? Boleh sedikit diceritakan, dokter? Jadi flu Singapura ini atau nama lainnya adalah HFMD ya, Hand, Foot, and Mouth Disease. Jadi penyakit yang berupa vesikel ya, atau mungkin ada bintik-bintik gitu, yang awalnya menyerang di mulut ya, di tangan dan juga di kaki. Namanya flu Singapura ini karena dulu waktu tahun 2004 atau tahun 2000 saya lupa ya, itu sempat meledak di Singapura di Malaysia. Baik. Di Asia Tenggara waktu itu, di Asia Tenggara. Cuma Indonesia pada saat itu tidak booming gitu. Ini boomingnya di Singapura dan Malaysia. Jadi istilah aja ya, Dok, sebetulnya. Ya, istilah. Karena apa sih, Dok? Jadi ini karena virus ya, virus. Ya, karena virus. Nama virusnya ini ada berbagai macam ya, mungkin ada 4 atau 5 macam ya. Yang pertama ada koksasi virus ya, ekovirus dan juga enterovirus ya. Jadi itu memang virus tersebut menyebabkan ya gejala ya, awal gejalanya adalah panas, terutama panas. Selain panas mungkin hanya infeksi kayak manifestasi kayak flu itu. Kayak batuk, pilek gitu. Terus selanjutnya ada nyeri telan. Awalnya adalah nyeri telan, lalu biasanya muncul bintik-bintik awalnya di mulut. Di sekitar mulut. Mulut duluan ya, Dok? Mulut duluan, setelah mulut, tangan dan kaki. Biasanya gitu. Makanya dikatakan HFMD. HFMD ya.
Oke dokter. Faktor resiko nih kalau kita ngomongin, apakah biasanya terjadi pada siapa saja sih yang berisiko untuk berisiko ya. terkena itu? Jadi semua usia bisa terkena, ya semua bisa terkena. Oh ya, dewasa Ya. juga bisa ya dok? Ya. Jadi kalau misalkan faktor yang memperberat itu faktor usia biasanya. Semakin muda semakin gampang kena. Ya. Itu juga status imun. Ya. Semakin muda status imunnya juga semakin rendah, atau semakin tua status imunnya juga semakin rendah. Itu juga yang paling yang rentan untuk terkena. Itu untuk faktor risiko yang pertama, kekebalan tubuh dari pasiennya sendiri, ya. Misalkan kekebalan tubuhnya pada saat itu dia capek gitu ya. Habis main ya kecapean gitu, itu kadar imunnya kan agak rendah gitu ya. Jadi bisa dimodif ya? Ya, itu yang dimodif. Kalau kekebalan tubuh bagus, ya mengurangi. Terus yang juga. kedua itu akibat dari virusnya sendiri, kekuatan virusnya. Kali virulensi namanya, ya kekuatan untuk menginfeksi, virulensinya virus itu lagi kuat-kuatnya apa enggak, gitu ya. Terus yang ketiga faktor lingkungan. Kadang-kadang mungkin anaknya sehat tapi lingkungannya kena flu Singapura semua, ya mau nggak mau harus kena juga, gitu. Harus kena juga, jadi. Itu ya. Itu adalah beberapa hal yang bisa dikatakan sebagai faktor resiko untuk seseorang itu terkena oleh flu Singapura. Mostly kasusnya dok, kebanyakan kasus di anak-anak ya dok. Banyak Usia anak-anak. berapa dokter? Segala usia anak ya, dari umur kebanyakan kurang dari Full 5 gitu? kurang dari 5 tahun. Kurang dari 5 tahun. Ya, kebanyakan kurang dari 5 tahun yang saya temuin ya di sini. Oke, kurang dari 5 tahun. Ini kita baru buka ya, baru ngobrol aja sudah ada yang tanya. Kita tanggapi langsung atau nanti Boleh, dok? silakan. Langsung aja, nggih, sambil ini ya. Oke, baik. Ini ada yang bertanya. Saya mau nyapa nih, kayaknya udah beberapa yang gabung dengan kita. Saya bacakan pertanyaan dari Bapak Saiful Anwar 8873 kali ya. Bapak Saiful, ini mohon maaf dokter, ada teori yang mengatakan bahwa pasien yang pernah kena tidak akan kena lagi. Nah, sedangkan ada yang mengatakan kalau sudah kena biasanya bisa juga terkena lagi. Mohon penjelasannya. Yang benar yang mana nih, dok? Kalau ini agak susah. Kalau virus Singapura itu kan sebabnya kan berbagai macam virus tadi ya. Ada yang ecovirus, enterovirus, atau Coxsackie virus. Ya, memang kalau misalkan nih saya kena yang Coxsackie virus, untuk kedepannya saya nggak akan kena yang Coxsackie virus, tapi kena infeksi Dari jenis virus yang lain bisa, masih bisa. Jadi memang satu kali ya dok, satu virus, tapi bisa jadi itu terkena oleh virus yang lain lainnya. bisa juga. Oke. Sama seperti demam berdarah. Demam berdarah itu kan ada 4 virus ya. Ada yang kena jadi A, B, C, D gitu ya. Jadi kalau sudah kena A, dia memang tidak bisa kena yang A lagi, tapi yang B, C, D masih bisa. Makanya gitu. Oke. Jadi gitu ya, Bapak Saiful. Bapak Saiful Anwar, mudah-mudahan terjawab sudah ya. Sudah mudah-mudahan bisa membantu Bapak. Jadi penjelasan dokter bisa jadi terkena kembali, tapi dengan virus yang berbeda ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian juga, silahkan nanti yang ingin bertanya untuk menulis di kolom komentar pertanyaannya supaya bisa ditanggapi oleh dokter. Ini mumpung ada Dokter Novel di sini, kira-kira apa yang ingin diketahui tentang flu Singapura ini, atau mungkin ada anak-anaknya atau tetangga misalkan yang kok kayaknya gejalanya, ke gejala aja dulu dok. Gejalanya apa saja nih? Tadi dokter sudah spill sedikit-sedikit, ada panas, kemudian kebanyakan datang dengan panas ya. Awalnya adalah panas, terus ada gejala flu ya, batuk, pilek kadang-kadang, terus ada nyeri telan. Nyeri telan, dan biasanya kalau kita center biasanya muncul ada sariawan-sariawan di dalam mulut sini. Kayak sariawan gitu ya dok? Ya seperti sariawan, biasanya nyeri, rasanya nyeri. Setelah sariawan mungkin muncul di sini, di sekitar bibir sini ada bintik-bintik. Di luar. Bibir di luar, lalu di tangan dan di kaki. Yang membedakan dengan cacar ini kan hampir sama ya. Kalau bintik-bintiknya hampir sama dengan cacar. Kalau yang ini biasanya di tangan muncul di sini juga, di telapak tangan. Ini yang ciri khasnya ini. Ciri khasnya ini di telapak tangan, di telapak kaki. Jadi kalau cacar walaupun kena ke tangan sini, tapi tidak sampai ke telapak tangan. Cacar enggak. Jadi kalau cacar itu dari tengah tubuh ke samping. Tapi kalau ini di sini langsung muncul di sini. Di kaki itu sampai bokong, maaf ya, sampai bokong itu bisa. Bisa. Sama kayak cacar juga dok, berair gitu ya? Sama.
hampir sama. Oke. Iya. Kadang kalau berair itu bisa herpes, misalkan dok? Ya, kalau yang di sini herpes. Ya bentukannya? salah satu diagnosis bandingnya kalau misalkan muncul di sini itu herpes. Herpes tipe 1 itu bisa. Jadi lebih baik dikonfirmasi ya dok, Betul, periksa ke dokter ya. apakah ini flu Singapura atau ini cacar atau tadi Herpes. herpes. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Dari Bapak Saiful lagi nih, beliau bertanya lagi, pemeriksaan penunjang apa nih dok yang menunjukkan bahwa pasien ini positif terdiagnosa flu Singapura selain gejala yang ditimbulkan? Kalau pemeriksaan penunjang tidak ada yang khas. Oh, tidak ada yang khas nih, dok. Darah rutin tidak ada yang khas ya. Yang paling tepat memang pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ya, sudah cukup ya dok? Sudah ya? cukup saja itu aja. Oke, tapi tentunya yang meriksa ini tenaga kesehatan ya dok, Betul. tenaga medis. Oke, Bapak Saiful gitu nggih. Jadi tidak ada pemeriksaan penunjang khusus yang perlu dilakukan gitu. Nanti cukup kalau misalkan timbul gejala-gejala yang dokter tadi sudah jelaskan, panas, kemudian timbul ruam yang keluar air, terus lesi di mukosa mulut ya dok ya, Betul. tangan sama kaki, silakan dikonsultasikan dengan dokter terdekat ya. Kira-kira seperti itu Bapak. Kemudian dokter tadi dikatakan menyerang dewasa juga gitu. Kalau dewasa gejalanya apakah sama dengan anak-anak? Sama. Sama. Oke. Yang membedakan apa dok? Gak ada? Tidak. Tidak ada ya. Untuk sama jenis aja. keparahannya itu tergantung dari usianya dan juga status imunologinya. Lebih ini nggak sih, komplikasinya lebih banyak pada anak-anak atau pada yang dewasa dokter? Untuk penyakit ini memang 90% itu ringan. Oh ringan. 90% ringan, ada 10% memang ada komplikasi yang sampai berat. Walaupun 90% ringan, rata-rata pasien itu yang bikin khawatir adalah pada saat muncul lesi di mulut. Biasanya kan nyeri ya, biasanya nafsu makan dan nafsu minumnya turun. Itu yang bikin dehidrasi. Rentan memburuk. Jadi kekurangan cairan itu biasanya pasien-pasien yang masuk misalkan ngamar ke rumah sakit itu bukan efek langsung dari penyakitnya yang berat, tapi karena efek tidak langsungnya. Ya? Dia tidak mau makan, tidak mau minum itu karena itu. Itu yang perlu diwaspadai dokter. Betul. Larinya kemana nih dok? Dehidrasi ya? Dehidrasi. Adakah infeksi-infeksi khusus gitu yang misalkan berakibat virus nggih? Ya. Sepsis atau kemana gitu dok? Ya, itu 10%-nya itu. 10% sisanya itu bisa berkomplikasi ke mana? Ke otak ya, paling berat itu di otak. Jadi meningitis betul, ke peradangan otak itu bisa. Itu terjadi. Jadi itu ya, yang harus diwaspadai mungkin ya, dok, walaupun cuma 10%. Jarang ya, memang hampir tidak ada. Jarang. Nggih. Oke dok, mungkin bisa dijelaskan lagi nih dok, kalau misalkan terinfeksi flu Singapura gitu, hari ini kita jalan-jalan nih, ada jalan-jalan terus terkena virusnya, kira-kira muncul berapa hari berikutnya sih gejalanya itu dok? Jadi ada masa inkubasi ya, masa inkubasi itu masa mulai masuknya virus terus terjadi gejala, itu biasanya 2-6 hari. 2-6 hari ya. Pendek ya? Pendek, 2-6 hari. Biasanya langsung muncul. Jadi kalau misalkan begini ya, kalau misalkan ada anak sakit gitu ya, boleh kita menjenguk. Tapi mungkin orang dewasanya ya yang hanya menjenguk ya. Jangan ajak anak-anak kita untuk menjenguk anak-anak yang sedang sakit. Kadang-kadang untuk penyakit ini kan penularannya kan lewat batuk ya, lewat ludah. Itu juga lewat sentuhan, biasanya kan ini ada bintik-bintiknya ya, kita sentuh ini bisa berisiko untuk kena kan gitu. Itu yang penularan langsung. Penularan nggak langsung itu misalkan mandinya pakai satu handuk, itu bisa nular ya. Alat makan bisa juga, ya alat makan bisa juga. Kan lesi di mulutnya. Betul, alat makan bisa juga ganti-gantian sendok, ganti-gantian alat minum itu bisa. Itu penularan nggak langsungnya seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa flu Singapura ini menular ya? Sangat menular, ya. Sangat menular dan harus hati-hati. Harus hati-hati, betul. Jadi tadi dikatakan bahwa dewasa pun juga bisa kena ya dok? Bisa. Jadi cara penularannya ada beberapa memang ya, selain droplet misalkan dari cairan yang kita keluarkan waktu batuk misalkan, atau lendir ini bisa juga. Lendirnya, sentuhan di lesinya juga bisa ya dok? Bisa juga. Misalkan nih,
Kita habis bersin nih, tangannya kena ya, kita kena buka pintu gitu, pintunya kena nih, bisa nggak pintu itu menularkan ke orang lain, Dok? Mungkin tidak langsung ya, tidak langsung tadi ya. Bisa juga ya. Bisa. Oke. Yang paling penting adalah pencegahannya. Kita kan sudah dikasih tahu diberitahu untuk cuci tangan itu 7 langkah itu seharusnya kita lakukan. Seharusnya kita lakukan. Harus waspada ya ternyata. Betul. Walaupun mungkin bayangannya flu Singapura, loh siapa yang habis dari Singapura sampai bawa virus ke sini? Orang kan nggak tahu kan, Dok, selama ini ya. Padahal itu cuma istilah aja karena memang pernah booming ya, di betul. tahun itu, dan memang virus itu tidak hanya di Singapura, di sini pun juga ada gitu. Oke. Dok, apa yang harus dilakukan nih orang tua kalau misalkan bayinya ada gejala panas, timbul ruam kayak gitu? Yang pertama kali pertolongan bisa dilakukan ketika di rumah, misalkan sebelum dibawa ke vaskes. Mungkin kalau misalkan adiknya terasa panas, ya mungkin bisa disediakan obat-obat penurun panas, ya. Karena memang penyakit ini tidak ada obat khusus yang bisa langsung menyembuhkan, nggak ada. Jadi penyakit ini sifatnya self-limiting disease, jadi bisa sembuh sendiri. Oke. Bisa sembuh sendiri, asalkan nutrisi ya, makan dan minum, terutama minum ya. Makan dan minumnya itu harus terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, insya Allah sih cepat ya, sembuhnya sih cepat. Jadi kalau misalkan ada keluhan ya sifat pengobatannya tergantung keluhannya. Tergantung keluhannya. Ya, kalau misalkan panas, diberikan obat panas, kayak gitu ya. Kalau misalkan lesinya ada lukanya, mungkin nanti diberikan salep untuk lesinya. Luka di kulitnya, seperti itu. Boleh nggak, Dok, dikompres atau apa gitu? Ada anjuran gitu nggak untuk ruam-ruam? Kompres untuk menurunkan panas boleh. Boleh, ya, tapi ruamnya jangan ditreat. Untuk ruamnya mending biar pecah sendiri ya. Kadang-kadang kan ada yang digaruk biar pecah, itu malah menimbulkan bekas nanti di kulitnya. Resiko ini juga kali ya, ke sebelah-sebelahnya ya? Betul, infeksi sekunder juga bisa. Infeksi sekunder. Ya. Oke. Makanya kadang ada ya, Dok, harusnya itu kan lesi terus cairannya bening gitu ya. Betul. Terus kemudian karena infeksi sekunder jadi bernanah ya, dan betul, lain sebagainya. itu. Oh itu ya, Dok. Oke, itu harus hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada lesi karena flu Singapura ini, jadi ada bercak merah, kemudian timbul cairan di sana gitu, Dok, jangan jangan dipecahkan katanya. Kak jerawatnya Jadi dibiarkan saja nanti supaya tidak terjadi infeksi sekunder, dan yang kedua adalah tidak menimbulkan nanti bekas luka ya, Dok, tidak menimbulkan bekas luka. Ini ada pertanyaan dari Ibu Putri Maufiroh ini, Dok. Apakah jika pernah kena flu Singapura bisa kena lagi, Dok? Oh, ini sebenarnya baru bergabung beliau, oke. Jadi Ibu Putri tadi dokter sudah menjelaskan bahwa bisa saja terkena dari virus yang berbeda, ya, kira-kira seperti itu. Bisa saja terkena karena virus flu Singapura itu tidak hanya disebabkan oleh satu jenis virus saja. Kira-kira begitu, Bu Putri, nggih. Jadi bisa terkena kembali, ya, flu Singapura, cuman dengan penyebab yang berbeda. Kira-kira itu, Ibu. Oke, saya informasikan Bapak Ibu nanti yang bertanya akan ada souvenir menarik ya dari rumah sakit ya, dari RSUD Smart. Tentunya nanti pertanyaan terbaik yang kami pilih ya. Silakan yang ingin bertanya untuk konsultasi langsung dengan Dr. Novel di sini. Oke. Dok, saya ke pertanyaan berikutnya nih, Dok. Kemudian ini ada lesi ya di mulut otomatis. Tadi untuk mengatasi lesi yang seperti sariawan itu tuh kan mengganggu sekali karena intake cairan menurun, kemudian nutrisi makanan-makanan padat otomatis susah nih, Dok. Nah, anjurannya seperti apa nih, Dok? Apa yang bisa kita lakukan dengan lesi-lesi yang ada di mulut itu? Oke. Kalau anaknya itu lebih dari 5 tahun mungkin lebih gampang ya. Salah satunya dengan cara kumur-kumur. Kumur-kumur, ya bisa kumur-kumur, bisa untuk membersihkan mulutnya. Direkomendasikan apa, Dok? Obat kumur bisa air gitu putih, ya? air mineral bisa, atau mungkin kumur-kumur antiseptik itu bisa juga. Boleh ya. Boleh juga. Tapi kalau misalkan untuk yang agak susah itu kurang dari 5 tahun itu agak susah ya, emang kita bisa bersihkan lidahnya. Itu nyusu aja pakai botol itu. Saya pernah punya anak sariawan itu, Dok. Aduh, sampai kasihan itu nggak mau makan sariawannya karena parah sekali. Nah, ini kan mirip-mirip kayak gitu ya? Ya, betul. Memang kita nggak bisa mengharapkan anaknya nanti langsung banyak minumnya gitu ya. Bisa kita akali mungkin dengan disendok. Kalau dia agak susah untuk nyedot gitu,
ngenyot apa dot itu mungkin kita beri Pipa, sendok atau mungkin kita pipet seperti itu. Dan mungkin jangan lupa juga mungkin kalau misalkan dibuka mulutnya atau lidahnya mungkin kotor, mungkin kita bersihkan aja dengan apa membersih lidah itu bisa. Kalau apa namanya itu untuk ini ya, untuk yang lesi yang ada di mulut ya dok ya. Betul. Kemudian ini ada pertanyaan bagaimana kalau sudah timbul ruam? Apakah boleh dok kena air katanya? Boleh. Oh boleh ya? Mandi mandi seperti biasa? Ya, mandi seperti biasa, cuma memang harus ditekankan cara menghadukinya biar jangan digosok ya. Digosok kan mungkin ada beberapa yang pecah, lecet semua gitu. Mungkin di apa namanya ditutul-tutul apa itu bahasanya itu ya? Ya dilembut disentuh lembutkan aja itu aja. Oke. Gitu nggih Ibu Vera. Jadi sudah terjawab ya dari Dokter Novel. Boleh Ibu mandi kena air boleh, cuman tadi treatmentnya setelah mandi itu nggih pakai handuk dengan apa namanya, jangan terlalu ditekan, dengan cara yang halus ya dok. Betul. Untuk mengeringkannya. Boleh nggak dok dikasih misalkan kadang gatel nggak sih itu? Gatel. Wow. Gatel banget. Iya. Kalaupun kadang di desa itu kalau ada gatal di kulit itu kan dikompres dok, kompres hangat itu biasanya, kompres ditaruh botol, kemudian di ini itu direkomendasikan nggak sih dokter? Tidak ada kepustakaan ya, tidak kepustakaan, tapi memang secara teori untuk kompres dingin yang biasanya untuk mengurangi rasa gatal. Oke. Terbalik dong. Iya. Dingin biasanya mengurangi rasa gatal ya. Kayak gitu. Tapi untuk keefektifan itu belum ada. Belum ada ya. Boleh-boleh saja dilakukan ya. Boleh saja. Tapi tentunya airnya yang bersih ya. Betul. Steril. Kemudian ya botolnya yang bersih dipakai untuk ngompres itu. Kan nggak enak itu biasanya karena ruam itu kan gatal ya dok. Gatal kali. Apalagi kalau kondisi sedang berkeringat gitu ya. Otomatis memicu itu juga. Ini ada Bu Putri kembali bertanya, apakah bisa mengenai orang dewasa? Bisa. Bisa ya. Iya, sepertinya baru bergabung ini. Bisa Ibu Putri nggih. Jadi flu Singapura tidak hanya mengenai anak-anak saja nggih dok, bisa mengenai orang dewasa juga. Jadi jangan lengah juga yang dewasa. Oke. Baik. Tadi sudah disinggung sedikit sama dokter masa inkubasinya ya. Kemudian karena ini sifatnya menular ya dok, infeksius gitu. Apakah ketika seseorang itu terkena flu Singapura, kemudian sudah enakan ya, sudah tidak ada demam, lesinya udah mengering gitu, itu masih bisa menularkan dok? Atau memang dibutuhkan waktu tertentu supaya dia lebih baik terisolasi dulu nih, tidak usah sekolah dulu nih. Nah itu berapa lama dok? Jadi setelah masa inkubasi kan demam muncul ya, demam muncul tuh biasanya sampai 5 harian. 5 harian. Dan dari 5 hari itu butuh waktu sampai 7 sampai 10 hari untuk sembuh total. Untuk tidak. Nah, jadi setelah lesi panasnya turun, lesinya sudah muncul, mungkin bisa ditambahkan untuk istirahat sekitar 3 sampai 5 hari ke depan gitu. Supaya karena justru akhir-akhir penyakit ini yang sangat menularkan. Oh gitu. Ya. Anaknya udah loncat-loncat nih. Justru udah nggak demam. Penyakit ini mau sembuh itu sangat menularkan kepada orang lain. Nah ini perlu di-note ya Bapak Ibu. Jadi ini ada ternyata memang menularnya tidak hanya pada saat ini ya, pada saat mulai demam-demam di awal itu, tetapi nanti di end of penyakit itu membaik ya, itu justru virulensinya makin tinggi ya, semakin lebih menular lagi. Nah itu perlu diwaspadai mungkin dengan ini ya dok, jangan disekolahkan dulu ya. Kalau misalkan ada gejala kayak gitu, kelihatannya udah sehat nih, udah nggak demam, kemudian udah nggak rewel, nggak gatel-gatel. Tapi ternyata itu yang masih dibutuhkan beberapa hari lagi ya untuk supaya safe tidak nulari temennya. Betul. Iya, ini bahaya. Saya kok jadi khawatir yang ditipin. Kebetulan anak saya yang terakhir nih ini dok, apa namanya di TPA kan, di tempat pendidikan. Nggih. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan enggak. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dok, kenapa dok kok disebut dengan flu Singapura katanya? Tadi kayaknya udah dijelaskan ya, moga dok. Jadi penyakit ini sempat ngetren ya, tahun 2000, kalau nggak 2004 gitu. Di Singapura dan juga di Malaysia itu memang banyak waktu itu booming.
Tapi untuk penyakitnya ini sudah lama ya. Virus ini sudah lama Sudah ya, lama, Dok? virus ini sudah lama. Jadi tidak ada hubungannya ya, tapi karena memang trennya ada di Singapura di tahun 2000-an itu, jadi dia disebut sebagai flu Betul, Singapura. betul. Padahal ini, ya saya baca literatur sepertinya memang dari tahun lama itu ada Iya. flu itu, cuman trennya pada waktu itu di Singapura gitu, Dok. Jadi nyampe ke kita namanya flu Singapura. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari akun siapa ini? Ibu ya mungkin ya, Ani Cit 28. Dokter izin bertanya, jika anak terkena flu Singapura, apakah anak harus berdiam diri di rumah agar tidak menularkan ke orang lain? Terus apakah bekas luka-luka itu bisa hilang dengan sendirinya atau bagaimana, Dok? Oke. Jadi sebaiknya anak di rumah saja, ya. Di Iya, rumah tapi saja. nggak sampai dikunci di kamar. Iya, ini. enggak. Main mungkin di sekitar rumah itu boleh, ya. Tapi untuk sekolah mungkin kita harus selain memikirkan anak kita juga harus memikirkan orang lain juga, ya. Jadi karena penyakit ini sangat menular, ya sebaiknya selama 7 sampai 10 hari dari awal sakit ya, dari awal sakit itu mungkin anaknya lebih baik di rumah saja. Di rumah Oke. aja. Masih boleh aktivitas di rumah, masih boleh. Ataupun kalau misalkan usul ke gurunya untuk biar nggak ketinggalan pelajaran daring, Bu, bisa nggak? Bisa, boleh nggak? Bisa aja ya. Karena memang yang terpenting itu tadi ya, Dok ya, supaya tidak menular ke orang Betul. lain. Kemudian yang perlu dijaga lagi adalah nutrisi anak ya, Betul, supaya betul. kekebalan tubuhnya terjaga, Iya. biar cepat sembuh gitu ya. Kemudian lukanya, Dok, bisa hilang dengan sendiri? Bisa, atau gimana? bisa Ini takut hopeng kali ya. bisa ya, bisa, Ibu, bisa. Ibu siapa? Ibu Adi ini. Bisa sembuh dengan sendirinya, Bisa, Dok? Kering-kering gitu Iya. ya, kering. Ya asalkan tidak sampai terkena infeksi sekunder tadi, itu bisa sembuh. Perlu nggak sih, Dok, antisipasi? Biasanya dokter meresepkan ini juga nggak sih, perlu apa treatment antibiotik atau apa gitu kalau sudah sekunder ya, Dok? Kalau sekunder ini memang harus antibiotik ya. Kita berikan salep-salep yang mengandung antibiotik ya. Tapi kalau misalkan hanya physical biasa, tidak di treatment juga nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa Oke. juga. Jadi bisa sembuh sendirinya, Ibu Ani, jadi ya. jangan khawatir, cukup memberikan nutrisi yang memadai untuk anak, istirahat Betul. cukup nih, Dok, karena sifatnya penyakit ini adalah disebabkan oleh virus, jadi yang melawan adalah tubuhnya sendiri ya, kekebalan tubuhnya gitu, Dok. Oke. Ini ada pertanyaan dari Dapur Bundake. Nah, pertanyaannya, apa flu Singapura itu sama dengan cacar air, Dokter? Beda. Oke, Beda ya. Jadi kalau flu Singapura tadi ya enterovirus, Kawasaki virus, kalau cacar air itu varicella namanya. Virusnya namanya varicella. Iya, ya, beda gitu. penyebab ya, Dok Beda ya. penyebab. Oke. Beda penyebab. Beda, Ibu nggih? Ibu enggak tahu ini, Ibu. Jadi tidak sama antara penyakit cacar air dan flu Singapura ya, yang menyebabkannya itu berbeda. Kemudian mungkin secara fisik gejalanya hampir mirip Hampir mirip. ya, Dok. Hampir Cuman mirip. tadi munculnya yang mana duluan itu berbeda ya. Kalau cacar air Dari munculnya tengah, di ya. batang tubuh ya, Dok. Dari tengah tubuh ke Dari tengah samping-samping. tubuh ke ekstremitas ya, ke Ke samping-samping tubuh. Kira-kira seperti itu, Ibu. Mudah-mudahan bisa membantu. Jadi untuk memastikan memang konsultasikan aja ke tenaga medis terdekat, Ibu, supaya yakin itu cacar air ataupun flu Singapura. Oke. Banyak yang bertanya nih, Dok. Kita masih punya waktu sampai jam 13.30, Dokter nggih. Ini ada dari Ibu Dia. Izin bertanya, Dokter, apa yang harus dihindari agar anak tidak terkena flu Singapura? Nah, ini mungkin pencegahannya nih yang ditanyakan. Pencegahan, Silakan, ya. Dok. Pencegahan kalau dari diri anaknya sendiri ya kebersihan, nggih. Kebersihan karena ini sifatnya fekal oral ya. Fekal oral berarti kan kebersihan tangan, terutama kebersihan tangan, sering-sering cuci tangan, atau mungkin kalau misalnya nggak sempat cuci tangan pakai tisu basah lah gitu. Jadi habis memegang sesuatu, biasanya anak-anak itu kan sakitnya kan karena setelah main, pegang-pegang mainan, habis itu Makan. kita kasih makan, lupa cuci tangan, seperti itu. Ya, lupa cuci tangan. Terus juga mungkin dari lingkungan, mungkin kita harus cari tahu apakah
tanya ke lingkungan apakah ada anak yang sakit seperti itu ya, supaya kita bisa mengantisipasi Antisipasi ya, Dok, ya, antisipasi ya seperti itu sih. Oke, Ya. jadi lebih sifatnya ke proteksinya itu kayak personal hygiene ya, Dok. Betul. Sanitasi, kemudian mungkin ini ya, apa namanya, nutrisi anak ya, Dok. Kalau Ya. saya itu daya tahan tubuhnya bagus, Betul. misalkan itu meskipun di sekitarnya ada yang menderita ya, Dok, Oke, ya, ya. bisa jadi itu menolong gitu. Menolong banget. Oke, Ibu Diah, mungkin itu penjelasan dari Dr. Novem, ya, Bu. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya adalah dengan menjaga kebersihan diri ya. Jadi anak itu diperhatikan betul, cuci tangannya, kemudian apa namanya, kita perhatikan juga lingkungan di sekitarnya ya. Antisipasi, kalau anak kan mungkin belum terlalu ini ya, Dok, belum Betul. terlalu paham kebersihan di sekitar tuh harus seperti apa gitu. Karena gampang kayak waktu flu itu ya di TPA, kalau yang satu sakit sudah Ya, itu nunggu juga. jadwal. Enggak dong, saya merasakan sendiri kayak gitu. Jadi kayak Iya. kayak oke, si A sekarang lagi sakit, saya harus anak ini dipus dikasih multivitamin. Saya biasanya gitu, khawatir sudah kalau kayak gitu. Nggak, kira-kira itu Ibu Diah mudah-mudahan bisa membantu jadi kebersihan. Saya tertarik untuk ini, Dok. Kalau tadi dikatakan fekal oral, berarti apakah virus itu juga menular lewat feses, Dokter? Betul. Jadi misalkan yang saya habis nyeboi ya, isi ibu habis nyeboi anaknya, kemudian kurang bersih mungkin ya, jadi terkontaminasi sama pegang pampers atau apa. Iya, betul sekali, betul. Kakaknya bisa kena kayak gitu, Bisa, Dok? bisa. Oke, jadi Fekal bukan oral hanya juga. ini ya, bukan hanya lewat Droplet, makanan, ya. droplet kemudian ini aja. Oke, itu juga harus hati-hati ternyata Ibu nggih. Jadi kalau misalkan apa namanya, kebersihan nyuwun sewu pasca pipis atau BAB itu juga harus diperhatikan betul nggih. Betul. Ya, itu. Kemudian itu pertanyaan berikutnya, Dok, dari Ibu Ferawati Ningtyas. Ini dokter, untuk menghilangkan rasa gatalnya, apa bisa diberi obat antihistamin biar tidak gatal, Dok? Katanya. Bisa. Antihistamin bisa. Ya. Boleh ya, Dok? Boleh. Cuma memang untuk pemberian antihistamin harus diperhatikan waktunya ya, supaya tidak mengganggu aktivitas anak. Karena antihistamin itu ada efek samping ngantuk. Oke. Ya. Ya berarti harus hati-hati ya, Dok? Harus hati. Contohnya yang obat mabuk terkenal itu kan antihistamin juga ya. Oke. Itu kan habis minum obat itu mesti ngantuk. Ngantuk, oke. Jadi mungkin diberikan pada saat ya mungkin malam hari Iya. ya, bisa. Termasuk dosisnya juga nggak, Dok? Betul. Oke. Ibu, mungkin itu Ibu Vera, jadi diperhatikan juga, tadi dokter sampaikan boleh saja pemberian antihistamin, cuman harus konsultasi dokter nggih, Ibu, bahwa ada dosis yang harus diperhatikan dan juga timing pemberiannya. Kira-kira seperti itu, boleh dan aman itu ya? Aman. Aman. Berikutnya, Dok, gejala awalnya apa nih, dokter? Apa langsung keluar merah-merah? Iya. Jadi Monggo, Dok. ya, gejala awal itu panas terutama ya, terutama itu panas. Panasnya memang tidak terlalu tinggi ya, antara 38 sampai 39 gitu loh panasnya. Setelah panas mungkin diikuti dengan gejala flu ya, batuk, pilek, kadang-kadang ada nyeri telan, dan kalau misalkan berlanjut itu ada nyeri pada saat mengunyah atau nyeri-nyeri pada saat menelan itu. Kalau kita lihat itu ada sariawannya. Ada sariawannya ya, Dok, ya. Setelah itu berlanjut ya, ada bintik-bintik mulai muncul di tangan sama kaki biasanya seperti itu. Oke. Tapi bintik-bintiknya tidak langsung banyak tuh, Rata gitu nggak ya? rata, nggak, pelan-pelan gantian kan munculnya, gantian gitu. Oke, Ibu itu ya, apa namanya, gejala awalnya memang demam ya, panas ya, Dok, seperti gejala flu pada umumnya ya. Betul. Cuman yang menonjol nanti diikuti dengan timbulnya ruam di Timbulnya ruam. beberapa area, yaitu di mulut, kemudian di tangan dan juga di kaki. Makanya disebut sebagai HFMD, hand, foot and mouth disease ya. Kira-kira begitu Ibu K, saya panggilnya Ibu K aja ini. Baik. Kemudian, Dok, saya penasaran nih, kalau misalkan tadi dikatakan bahwa yang paling penting adalah untuk kesembuhannya itu ya,
treatmentnya adalah simptomatis ya dok. Betul. Kemudian yang penting adalah kekebalan tubuhnya untuk melawan virus itu sendiri. Diet yang cocok nih dok. Nah, diet yang cocok untuk flu Singapura itu apa dok? Jadi adakah makanan khusus, misalkan tinggi protein atau apa yang bisa mempercepat kesembuhan? Monggo. Untuk pantangan ya, biasanya kan ditanyakan pantangan ya. Pantangan dulu. Pantangan nggak ada. Ya, pantangan tidak ada ya. Untuk diet los aja, los-losan aja. Cuma memang nanti diet ini tergantung dari kemampuan anak untuk mengunyah biasanya. Ya, kalau misalkan terlalu kasar, kalau misalkan yang paling susah kan ini ya, di daerah mulut itu. Kalau misalkan anaknya itu agak susah untuk mengunyah, ya mungkin kita berikan yang agak halus itu dulu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tidak ada masalah dalam mengunyah, ya seperti makanan biasa aja, TKTP ya, tinggi protein atau tinggi kalori itu boleh. TKTP ya. Jadi boleh kita memberikan makanan apa saja, ya asalkan tidak alergi memang ya dok. Betul. Ya. Tidak alergi, terus konsistensinya disesuaikan dengan kondisi anaknya. ya, kondisi anaknya. Luar biasa sekali. Oke, kalau begitu memang sebetulnya ini penyakit ringan ya dok. Betul. Kalau saya ini dari yang sudah kita ini tadi pelajari bersama, bahwa ya kayak flu itu, cuman kadang memang kepanikannya itu karena muncul ruamnya itu dok, ya, ruam keluar betul. air itu sudah panik itu. Saya sendiri kalau misalkan pernah anak saya cacar itu, ini kasih antibiotik nggak ya? sudah muncul wacana pengen ngasih antibiotik, padahal itu kan nggak perlu ya dok. Kalau misalkan baru, kalau terinfeksi misalnya muncul pes, muncul itu baru ini. Jadi dokter boleh disimpulkan nih pembicaraan kita dari tadi nih, dari awal sampai akhir nih dok, kira-kira untuk flu Singapura apa saja yang perlu diperhatikan oleh masyarakat kita nih? Oke, baik. Jadi flu Singapura ini penyakit yang sangat menular ya. Penyakit sangat menular yang menularkan lewat droplet ya, atau mungkin pada saat kita batuk ya. Tak langsung juga ya dok. Dari mungkin ceboknya tidak bersih, atau mungkin pada saat kita menyentuh bintik-bintik luka itu tadi secara langsung. Itu penularan langsungnya. Penularan nggak langsung dengan cara berbagi handuk ya, berbagi tempat makan, itu penularan tidak langsung. Jadi diharapkan kita bisa punya handuk sendiri-sendiri ya, handuk sendiri-sendiri untuk masing-masing individu ya. Tuh. Terus yang juga diperhatikan selanjutnya adalah penyakit ini bisa sembuh sendiri ya, penyakit ini bisa sembuh sendiri, cuma memang harus diperhatikan intake makanan dan juga minumannya. Ya. Jadi kalau misalkan walaupun penyakit ini 90% ringan, kalau bapak ibu itu melihat anaknya itu tidak mau makan, tidak mau minum ya, lebih sering muntah, mungkin anaknya yang awalnya aktif tambah lemes, coba kalau misalkan ada tanda-tanda seperti itu, bawa aja ke rumah sakit ya, supaya kita bisa mengganti cairannya dengan cara lain, misalkan dengan infus atau mungkin dengan cara yang lain. Nggak gitu. sampai dehidrasi juga. Betul ya. Jadi karena dehidrasi ini merupakan salah satu penyebab pasien-pasien flu Singapura ini banyak dirawat di rumah sakit. Dan masalah dehidrasinya. Ya. Yang mematikan dehidrasi ya dok, karena kalau baby atau ini lebih cepat ya dok ininya. Ya, betul. Lebih berbahaya karena dehidrasinya. Karena dehidrasinya. Itu juga harus perlu diperhatikan juga. Ada lagi dokter mungkin? Ini ada pertanyaan nih kan, gak apa kita tanggapi dok? Boleh. Waduh, masih ada beberapa. Ada Ibu Febriana ini, dokter mau bertanya, apakah jika anak timbul bercak sampai melepuh itu tandanya terkena flu Singapura? Melepuh ya, memang harus kita lihat secara langsung ya. Iya, pemeriksaan fisik ya dok. Secara langsung ya. Ada beberapa memang bercak melepuh itu. Kalau melepuh itu bukan kalau flu Singapura itu sifatnya itu kayak cacar ya. Muncul fisik ya, merah, terus muncul bintik-bintik, dan biasanya bintik-bintik nanti pecah. Tidak sampai melepuh ya. Kalau melepuh itu mungkin penyakit yang lain, penyakit kulit yang lain. Itu ada beberapa penyakit kulit yang sifatnya itu dia pecah, cairannya kalau misalkan kena kulit yang sehat, kena lagi, tumbuh lagi, itu ada. Oke, Ibu, jadi untuk memastikan Ibu Febriana,
perlu pemeriksaan fisik langsung ya, tidak serta kita bisa langsung mendiagnosa bahwa itu betul. adalah terkena flu Singapura gitu dok ya. Betul. Tapi kata kuncinya kalau melepuh memang biasanya penyakit kulit yang lain, ibu dia dokter jelaskan tadi gitu seperti itu. Kalau flu Singapura tadi bercak merah ya dok. Bercak merah. Tidak sampai melepuh luas ya. Tidak melepuh. Baik, itu dari Ibu Febriana, mudah-mudahan bisa membantu Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian ini apakah ada imunisasinya dok? Oh, belum ada. Belum ada ya? Ya, karena sifatnya virusnya ini jenisnya banyak ya. Jenisnya banyak dan ini virusnya gampang bermutasi. Jadi sampai saat ini belum ada. Belum ada ya? Betul. Oke. Baik, belum ada ya Ibu. Kemudian ini dari satu lagi pertanyaan terakhir mungkin setelah ini kita close ya dok. Jadi dari orang biasa. Entah ini Bapak atau Ibu G, mohon izin dok, gimana untuk talkshow interaktif selanjutnya live kan di YouTube saja dok, soalnya soalnya suara dari mic wirelessnya nggak kedengeran dok kalau live IG katanya. Oke, terima kasih banyak ini Bapak atau Ibu, terima kasih masukannya, mungkin nanti bisa kita pertimbangkan untuk live YouTube ataupun media sosial yang lainnya. Terima kasih. Kemudian saya kira sudah cukup nih, dokter sudah memberikan closing tadi. Jadi kita ada ini dulu dok, sebelum kita tutup pembicaraan kita ini, kita pilih 2 penanya terbaik nih untuk dapat souvenir dari RSUD. Siapa ya? Mungkin boleh saya pilih? Monggo, silakan. Ini saya ke Ibu Ani saja ya, Ibu Ani Cit 28 underscore Cit 28. Kemudian saya pilih yang pertama kali tadi tanya Bapak Anwar. Iya Anwar ya tadi ya. Bapak Saiful Anwar. Oke, Bapak Saiful Anwar. Silahkan nanti DM ke akun Instagramnya PKRS ya, RSUD Slamet Martodirjo untuk pengambilan souvenirnya. Kira-kira seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Novel yang hari ini sudah berbagi dengan masyarakat tentang flu Singapura. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini bermanfaat dok. Amin. Masyarakat. Jadi pahala jariah nanti untuk dokter dan kita semuanya. Dan saya pesan untuk Bapak Ibu semuanya, sahabat Smart, kita kalau bisa ya dok ya, flu Singapura ini karena memang belum berakhir ya, masih ada rangkaiannya. Ini ternyata kasusnya hari ini di Smart pun juga masih ada. Jadi harapan kita bersama Bapak Ibu lebih protek terhadap putra-putrinya yang ada di sekolah mungkin, ataupun karena ini bisa mengenai orang dewasa juga. Betul. Jadi kita tingkatkan proteksi diri kita melalui menjaga imunitas dengan konsumsi makan dan minum yang cukup ya dok, kemudian menjaga personal hygiene dan juga sanitasi di sekitar kita. Kira-kira seperti itu, karena ini penyakitnya adalah disebabkan oleh virus dan penularannya itu memang luar biasa. Jadi ya itu tadi, pencegahannya kita harus menjaga daya tahan tubuh kita dan juga menjaga personal hygiene dan sanitasi di sekitar kita. Kira-kira seperti itu. Sahabat Smart, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan, tentunya dengan topik kesehatan lainnya ya, dengan narasumber-narasumber yang expert di bidangnya. Saya sebagai tim PKRS RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo, Nurse Nurul, pamit undur diri siang hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih yang sudah bergabung, Bapak Ibu semuanya siang hari ini yang sudah berkomunikasi langsung dengan dokter. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.